dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ku percaya Engkau Tuhan, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oke, selamat pagi, siang, ataupun kapan Anda pun mendengar siaran ini. Apa kabar saudara-saudari semua? Saya berharap Anda semakin hari karena Tuhan kita semakin bertambah teguh. Amin. Nah, topik hari ini kita akan membahas apakah Anda melihat jawaban Tuhan. Ya, jadi ini diambil dari kisah dari Petrus, ya, dalam kitab Lukas. Nah, mungkin hari-hari ini Anda juga sering bertanya, Tuhan kok jawaban Tuhan lama? Atau mungkin Anda bertanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Ya, yuk kita mau dengar kebenaran firman Tuhan. Sebab itu kita mulai dengan doa dulu ya. Bapa, terima kasih buat kebenaran yang Tuhan sampaikan buat kami. Dan bahkan kebenaran ini sudah dimateraikan oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Sebab itu Roh Kudus, kami membuka hati kami dan juga pikiran kami, agar pikiran kami diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa tertanam di hati kami dan berbuah. Karena firman yang keluar dari mulut-Mu tidak akan kembali sia-sia, tapi akan mengerjakan apa yang Kau perintahkan dan berhasil kemana Kau suruh. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudari, yuk kita mulai aja ya, bahwa pesan 2021 ataupun tuntunan Tuhan buat 2021 buat kita adalah kita harus prioritaskan bersekutu dengan Tuhan. Kemudian juga kita harus fokus kepada kerajaan Allah. Minggu lalu ataupun 2 minggu lalu kita sudah belajar itu, juga minggu lalu juga Pak Yankong sudah menyampaikan kebenaran-kebenaran kerajaan Allah. Ya, kemudian kita harus dedikasikan hidup bagi Tuhan. Ini tuntunan Tuhan buat kita ya. Dan yang keempat adalah menempatkan firman di mana kuasa firman itu bisa terjadi. Nah, hari ini kita akan melihat poin yang keempat ini, tuntunan Tuhan ya. Bagaimana Anda harus menempatkan firman di mana kuasa Tuhan itu mengalir. Yuk kita langsung aja baca firman-Nya dari Lukas 5 ayat 1 dan 7. Ceritanya Anda sudah tahu, yaitu cerita tentang bahwa Yesus
Suatu kali, saya bacakan, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengurumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai bicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan sesudahnya Anda sudah tahu ceritanya bahwa sesudah itu mereka mendapatkan ikan yang begitu banyak hingga jala mereka hampir koyak. Amin. Ya. Nah, mungkin ceritanya Anda sudah tahu, tetapi ayo apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita? Ya, tuntunan apa yang Tuhan? Kita lihat satu persatu. Anda melihat bahwa pertama kali yang Yesus Anda lihat di sini adalah Yesus datang ke tepi pantai, lalu ia melihat dua perahu, ya, ataupun ia melihat. Nah, pertanyaannya kadang-kadang adalah, ya, saudara-saudari, apa yang ia lihat? Banyak dari kita hanya melihat apa yang tertulis doang. Oleh sebab itu saya seringkali mengajak Anda dan saya juga membaca firman Tuhan itu dengan Anda merasakan kehadiran ataupun Anda hadir saat itu. Amin. Ya, kalau Anda hadir di tempat itu, coba Anda hadir bersama dan perhatikan apa yang Yesus sedang lakukan. Oke? Dan saya percaya, kita reenact. Ketika Yesus jalan, lalu dia melihat. Nah, pertanyaannya apa sih yang dia lihat? Apakah dia lihat hanya dua perahu itu yang berbicara, oh dia mau menggunakan salah satu perahu ini, mana yang paling bagus, mana yang paling nggak goyang, ataupun yang bisa dia pakai? Ataupun dengan kata lain, apakah Yesus hanya melihat kepada kepentingannya? Atau mungkin dia melihat, kemudian dia melihat orang banyak. Wow, orang banyak ini. Dia harus mau menyampaikan firman. Oleh sebab itu, dia harus menyampaikannya supaya orang tertarik. Karena dia melihat orang banyak demi penampilan. Maaf ya, saya berbicara karena pola pikir dunia mungkin ya. Tetapi kadang itu yang kita milikin. Sesuatu yang kita lihat selalu, kadang kita ngelihat hanya demi kepentingan saya. Lalu ketika kita melihat orang banyak, demi dilihat orang. Supaya bagus kelihatannya. Atau Yesus juga melihat nelayan-nelayan di sekitarnya. Dan timbullah belas kasihannya. Karena nelayan-nelayan ini adalah orang-orang yang biasanya kelas bawah. Nih, pada saat itu pun sama. Atau dia melihat langsung kepada Simon. Dia sudah melihat Simon. Anda kan tahu kan Simon kan orangnya ekspresif kan? Dia yang paling cepat ngomong. Dia paling cepat nyamber, dia paling cepat, Tuhan, kalau yang lain tinggalin aku enggak. Dia yang paling cepat marah, ekspresif. Jadi, Anda pikirkan, bayangkan coba ya. Kalau ketika Yesus melihat Simon, pasti Simonnya sedang apa Anda pikir? Dia sudah, firman Tuhan katakan, dia sudah sepanjang malam, dan hari itu sudah pagi menjelang siang, nggak dapat apa-apa. Dia nggak punya sesuatu, dia nelayan, dia nggak punya sesuatu yang dia bisa bawa pulang untuk keluarganya. Simon punya istri, kemungkinan punya anak juga, karena sesudah itu Yesus pergi ke rumah Simon dan menyembuhkan mertuanya. Jadi dia punya mertua, oke? Jadi dia punya keluarga. Coba Anda bayangkan ketika Anda sebagai orang tua nggak punya apa-apa yang untuk Anda berikan, bawakan kepada keluarga Anda. Apalagi Simon nih, orang yang ekspresif. Pasti ketika Yesus melihat, langsung Yesus sudah tahu. Ingat ya, Yesus ketika di muka bumi sama seperti kita. Dia melihat Simon langsung juga. Ya, bukannya langsung Yesus maha tahu, belum nggak ngelihat udah tahu apa enggak. Ya, dia Allah tetapi dia mengosongkan dirinya. Amin. Ingat itu ya. Kemudian dia melihat pasti Simon sedang cemberut, sedang tekuk mukanya, sedang sedih dan Yesus tahu. Dan saya percaya Yesus langsung sudah di dalam pikirannya, dia akan memakai perahu Simon. Amin? Ya. Nah, jadi saudara-saudari, banyak dari kita ketika punya masalah tidak menyadari bahwa Tuhan melihat kita. Ia sudah melihat kita dari awal. Pertanyaannya kemudian,
Ya, pertanyaannya kemudian sesuai, ya, apakah Yesus langsung menjawab masalahnya? Lalu Yesus melakukan apa? Firman Tuhan katakan, yang lalu Yesus lakukan, dia ke perahu Simon, dia duduk dan mengajar orang banyak. Dia tahu Simon punya masalah, tapi dia akan selesaikan. Tentu dia punya tujuan. Amin. Dia mulai mengajarkan. Apa yang diajarkan? Firman Tuhan. Firman Tuhan pasti. Lalu setelah ia selesai menjawab, setelah ia selesai mengajarkan firman Tuhan, maka baru dia bilang kepada Simon, ayo Simon, bertolak ke tempat dalam, tebarkan jalanmu di sebelah, tebarkan jalanmu. Apa kata Simon? Guru, sudah sepanjang malam kami bekerja keras tapi nggak dapat apa-apa, tapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jalan juga. Coba Anda bayangkan, pikirkan. Simon baru ketemu Petrus, baru ketemu Yesus. Ya, Yesus sudah dikenal saat itu. Dia adalah anak tukang kayu, sehingga dia adalah tukang kayu. Lalu coba Anda pikirkan, tukang kayu, Simon baru kenal, lalu Yesus bilang, ke tempat dalam, tebarkan jala. Apakah Simon yang profesional, yang orangnya paling eksplosif, akan mau dengar? Pikir, secara logika nggak akan dengar. Kenapa dia bisa dengar? Coba pikir, kenapa dia dengar? Karena Yesus sudah memberitakan firman dari perahu Simon. Walaupun mengajar orang banyak, Simon duduk mendengar. Simon mendengar tentang Allah itu kasih. Saya membayangkan Tuhan memberitakan tentang kasih Bapa kepada semua orang. Ini orang-orang nelayan-nelayan yang miskin, orang nelayan yang penuh dengan masalah. Nggak perlu langsung lagi dikatakan, kalian harus bertobat. Tidak, Yesus katakan, Bapamu di sorga memperhatikan engkau. Kalau Salomo dari segala kejayaannya tidak didandanin seperti apa? Ya, rumput, apalagi kamu lebih berharga. Pasti dia dengar tentang ini. Dan kalau Anda lihat juga Yesus kalau mengajar penuh otoritas, kuasa, dia tidak munafik. Artinya apa? Ketika dia ngomong dengan otoritas dan kuasa dari dalam dia, dia bicara tentang kasih Bapa dari dalam dia. Dan Simon Petrus mendengar dan dia lihat ini berbeda. Saudara-saudari, mendengar firman Tuhan dari isi hati Tuhan. Ketika Anda mendengar firman Tuhan dan Anda melihat itu Yesus sendiri, Tuhan sendiri bicara, akan mempengaruhi jiwa kita. Simon, orang yang eksplosif, nggak mudah dipengaruhi. Tetapi ketika Tuhan ngomong, memberitakan firman, hatinya mulai lembut. Sehingga ketika Yesus katakan, ayo kita ke tempat dalam, tebarkan jalamu, dia bilang, oke, karena engkau yang suruh. Dia tahu Yesus itu tukang kayu, tapi dia nggak peduli. Dia nelayan profesional, tapi dia nggak peduli, Bapak Ibu. Amin. Itulah Tuhan kita, ya. Dan ingat, Yesus menyampaikan firman dahulu sebelum dia menyelesaikan masalah Simon. Ketika dia datang, matanya sudah melihat, saya percaya matanya melihat kepada Simon Petrus. Dan hari ini juga matanya melihat kepada Anda. Sebelum Anda berseru, sebelum Anda mengerti apa-apa, minta sesuatu sama Tuhan, Tuhan sudah melihat Anda. Itulah hati Bapa di surga. Tetapi kadang dia nggak jawab langsung. Dia mau menyampaikan firman. Kenapa? Karena firman itulah otoritas daripada Yesus. Yesus tidak berbuat sesuatu tanpa firman. Ketika Yesus di muka bumi, dia sama kayak kita, tetapi dia hidup dengan firman. Otoritas Tuhan Yesus datang dari firman. Sebab itu, saudara-saudari, ketika Anda memiliki pergumulan, Anda punya masalah, jangan tinggalkan firman itu. Amin. Ya. Mungkin sepertinya nggak berhubungan, tetapi terus aja renungkan firman. Jangan renungkan masalah. Jangan renungkan kebodohan saya. Jangan renungkan aib saya ataupun nasib sial saya. Jangan. Iblis maunya kayak begitu, tapi Anda renungkan firman Tuhan.
Amin. Dan Anda ngelihat setelah itu yang terjadi adalah mereka mendapat ikan yang begitu banyak. Dikatakan, lalu ya mereka tangkapannya sampai mulai koyak. Dan di dalam suatu terjemahan ya dikupas bahwa tangkapannya ini kira-kira 1 ton, saudara. 1 ton ikan. Itu kira-kira menelayan pada saat itu 2 minggu. Amin. Lihat, Tuhan gak beri yang pas-pasan. Tuhan beri selalu berkelimpahan. 2 minggu kira-kira. Dan apa yang terjadi? Mereka panggil orang-orang lain di perahu situ. Enggak, di perahu lain. Saudara-saudari, berkat yang Tuhan beri. Ketika Petrus memanggil teman-temannya di perahu lain. Bukan hanya untuk membantu Petrus supaya ikan itu jadi milik Petrus semua. Tetapi supaya mereka juga menikmati. Berkat dari Tuhan jangan dipakai untuk diri sendiri aja. Kita harus memancarkan karakter dan juga sifat Tuhan. Ada yang buat kita, ada yang harus kita juga share dengan orang lain. Amin. Karena Tuhan beri berlimpah. Berkat ini bukan hanya sekedar materi. Amin. Ya, Anda sudah tahu itu semua. Nah, saudara, inilah Tuhan kita. Firman Tuhan adalah kunci jawaban untuk setiap masalah kita. Kadang kita pikir, Tuhan, saya harus doa puasa. Nggak salah doa puasanya. Doa puasa adalah supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Tetapi jawaban itu sudah diberikan. Kuasa jawaban itu sudah diberikan lewat firman. Pertanyaannya, apakah Anda melihat jawaban dari masalah Anda? Kadang kita melihat terlalu jauh. Tuhan harus ini, harus itu. Saya harus berhasil. Usaha saya harus berhasil. Dagangan saya harus berhasil. Hutang saya ataupun juga tagihan saya. Tuhan, tahun ini juga atau bulan ini juga harus dilunasi. Kalau enggak, saya nggak bisa apa-apa. Anda jangan batasi jawaban Tuhan. Lebih baik kita renungkan firman. Oleh sebab itu jangan malas-malas ikut baca firman, renungan pagi, renungin firman, ikut pendalaman Alkitab. Jangan malas-malas, saudara. Saya begitu diberkatin. Amin. Dan itu tanpa saya sadari, nggak tahu membuka jalan buat setiap masalah-masalah saya. Karena dialah jalan. Saudara, Yesus, kalau Anda perhatikan, misalkan ya, suatu ketika dalam Matius 8, dikatakan setelah Yesus turun dari gunung, lalu dia datang seorang sakit kusta. Lalu dia sembuhkan, saudara. Amin. Dan sesudah itu, di Matius 8 ayat 1-3, Matius 8, 5-13, lanjutan dari cerita itu adalah Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira Romawi. Kemudian di ayat 14, Matius 8, lanjutannya lagi. Kemudian dia menyembuhkan mertua Petrus. Dia mengusir orang-orang yang kerasukan setan yang datang pada malam itu. Dia menyembuhkan orang-orang sakit yang datang juga pada malam itu. Kemudian ketika itu juga dia meredakan angin ribut. Lalu dia mengusir setan dan membuat setan-setan itu lari ke babi-babi. Nah, pertanyaannya yang Anda perhatikan enggak? Kapan itu terjadi? Di ayat 8, ayat 1, sudah dikatakan setelah Yesus turun dari bukit. Amin. Setelah Yesus turun dari bukit. Ngapain dia di bukit? Kalau Anda baca pasal 5, Matius 5 dan 7, di atas bukit, Yesus mengajar firman. Bukan hanya khotbah di bukit bahagia gitu ya, khotbah bahagia itu. Bukan hanya itu, banyak sekali yang Yesus ajarkan. Termasuk jangan khawatir, jangan takut, berbahagialah. Jadi maksudnya apa sih? Yesus di atas bukit mengajarkan firman. Setelah firman, baru kuasa Tuhan mengalir. Anda ngelihat nggak? Polanya sama. Amin? Polanya sama. Jadi kalau Anda mau melihat kuasa Tuhan, lihatlah firman, renungkan firman. Jangan pusingin yang lain. Anda mau melihat kuasa firman terjadi? Di mana Anda harus tempatkan? Di nomor 1. Amin. Ketika ada masalah, mulai doa, mulai baca firman, cari firman. Kalau nggak ketemu, baca aja yang mana aja. Dan Anda mulai renungkan itu. Amin. Ya, saudara, mari. Kita mulai harus belajar. Karena Tuhan, Anda tahu, Anda percaya hari-hari ini hari-hari akhir kan? Dan Anda tahu apa yang terjadi hari-hari terakhir?
Salah satunya adalah di dalam Yoel 2, ayat 23-25. Ya dikatakan, hai Bani Sion, bersorak-soraklah. Kenapa? Bersukacitalah karena telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan awal dan hujan akhir pada musimnya. Untuk apa? Dilanjutkan, ayat 24. Sehingga tempat-tempat pengirikanmu menjadi penuh dengan gandum, dan tempat pemerasanmu penuh dengan kelimpahan anggur dan minyak. Aku, kata Allah, Tuhan, akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. Mungkin Anda bingung, Pak, apa sih relevansinya? Ya, relevansi apa? Nah, saya sering katakan bahwa Israel penuh dengan lambang-lambang. Anda harus ngerti tentang lambang-lambang. Dan Anda harus ngerti juga bahwa Israel itu adalah saat itu ada dikelilingi dengan padang gurun. Air menjadi sulit. Sehingga mereka sangat memperhatikan musim. Kapan mereka harus bisa menanam, kapan mereka bisa juga menuai. Mereka akan menanam ketika ada hujan, awal musim, hujan mulai datang. Lalu mereka cepat-cepat nanam. Karena Israel itu hampir 6 bulan gak ada hujan, saudara. Ya, kering. Sehingga kalau mau nanam, kalau air percuma. Kalau sekarang memang ada irigasi. Mereka dengan pintar, dengan keahlian mereka bisa bikin irigasi. Ya, tapi saat itu kering, sehingga ketika udah mulai hujan. Ya, hujan bicara apa? Hujan bicara berkat. Hujan buat orang Israel, Anda harus tahu, hujan buat orang Israel itu berkat. Kalau Anda ada di padang gurun, hujan itu, puji Tuhan. Anda bisa bersorak-sorak. Anda bisa nari-nari di hujan. Amin. Bisa nari-nari, ya. Buat mereka adalah berkat. Dan hujan awal, ya, itu biasanya jatuh di kira-kira, mungkin, saya nggak tahu, mungkin Maret atau April, saya nggak tahu kira-kira, ya, hanya 2 bulan kira-kira. Dan mereka harus cepat-cepat tanam. Nah, tapi kembali kita lihat ya, hujan pada awal musim, kata hujan ini bahasa Ibraninya adalah more, ya. Jadi kata more ini hujan, saudara. Tapi kata more juga, ya, berarti adalah pengajar. Kata benda jadi pengajar, guru. Kata kerjanya adalah mengajar. Dan Anda tahu nggak bahwa ini kata Taurat itu sama akar katanya dari more, daripada hujan awal. Kalau hujan aja bukan more, tapi kalau hujan awal musim itu more. Dan kata akarnya ini adalah yara. Ya, Taurat diganti depannya doang. Kalau more depannya mem, jadi more. Kalau Taurat, Torah, pakai depannya jadi teh. Akar katanya yara. Dan Torah itu berarti juga instruksi. Ya, kamu harus mengajarkan instruksinya. Nah, Bapak Ibu, ya, ingat, hujan bagi orang Israel adalah berkat. Karena kehidupan mereka tergantung dari itu. Kalau nggak ada hujan, mereka nggak bisa tanam. Maka mereka nggak bisa makan. Demikian juga dengan peliharaan binatang-binatang mereka. Mereka sangat perlu hujan. Hujan awal musim adalah hujan di mana mereka mulai menanam. Oleh sebab itu, apa yang saya mau katakan begini, saudara-saudara. Ya. Firman Tuhan, hujan ini adalah bicara tentang berkat. Firman Tuhan jadi kesatuan dengan benih. Firman Tuhan adalah benih. Tapi firman Tuhan perlu hujan. Saya mengatakan ini ada satu kesatuan. Artinya apa? Apakah Anda melihat firman Tuhan itu adalah berkat buat kita? Karena apa? Karena tanpa hujan ini, kita nggak bisa hidup, kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa dipelihara. Karena tanpa firman, tanpa hujan, orang Israel nggak bisa menanam benih untuk kelangsungan hidup mereka. Pertanyaannya, apakah Anda telah melihat bahwa firman itu berkat? Sehingga ketika Anda dapat firman Tuhan seperti orang Israel di padang gurun, dapat hujan, mereka bisa menari-nari. Apakah Anda dan saya sudah mengalami itu?
Saya bukannya artinya mau menuduh, tetapi saudara, dalamin firman, maka Anda akan bersukacita. Anda akan kagum dengan firman, membawa sukacita dalam hidup kita. Amin. Nah, sehingga ketika ditanya, apakah Anda melihat jawaban? Saya percaya ketika Anda meninggikan firman, kita sudah melihat jawaban. Tetapi kita harus melihat, firman itu adalah berkat buat kita. Firman Tuhan itulah yang mendatangkan, menggerakkan kuasa Tuhan buat kita. Firman Tuhan itulah yang perlu ditanam di hati kita. Kadang nggak langsung, tetapi itu mengubahkan kita dan itu menggerakkan kuasa Tuhan. Itu menggerakkan kita sehingga kita menjadi kuat. Itu menggerakkan kita sehingga pengharapan kita nggak akan luntur walaupun berapa lama pun kita juga menanti-nanti. Amin. Saya mau katakan, apakah Anda sudah melihat bahwa firman adalah jawaban atas segala masalah kita? Amin. Anda mau kita sama-sama ya mulai kita menyukakan firman. Kalau kita nggak ngerti baca firman, nggak ada apa-apa. Anda mulai aja, tetap aja Anda simpen, nanti Tuhan akan ajarkan. Kalau Anda juga mau Anda mulai ikutin PA, dengerin khotbah, terus abis itu jangan hanya terima, Anda mulai renungkan lagi. Tuhan mau bicara apa lewat firman itu. Kayak seperti ini hari ini, Anda mendengar firman kebenaran itu, tapi jangan hanya terima itu saja, mulai renungkan. Tuhan mau bicara apa lagi, karena begitu banyak. Kalau saya, ini masih banyak lagi, tapi kita nggak bisa terus-terus semua ini, ya biar Roh Kudus yang akan menuntun Anda. Tapi hargailah firman Tuhan. Di mana kuasa firman Tuhan itu mulai bekerja? Ketika Anda mulai melihat firman ini adalah berkat. Amin. Yuk kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Oleh karena Engkaulah firman itu menjadi ya dan amin. Dan Roh Kudus, terima kasih. Mulai hari ini celikan mata kami sehingga kami bisa melihat firman Tuhan itu adalah berkat untuk kehidupan kami. Itulah yang menentukan hidup dan mati kami, Tuhan. Sebab itu, biar kami mulai menghargai firman itu. Biar kami mulai menundukkan diri kami, sehingga pikiran dan perasaan kami mulai searas dengan firman Tuhan. Semakin diteguhkan, semakin dikuatkan, tidak digoyahkan dengan keadaan. Tapi kalau semakin kokoh, pengharapan kami tidak ditentukan keadaan dan kemampuan kami. Tetapi ditentukan oleh apa yang dikatakan firman. Sebab sesungguhnya, ketika kami menerima Yesus, maka firman Tuhanlah yang ya dan amin, yang menghidupkan kami. Terima kasih buat kebenaran ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita yang sepakat katakan, amin. Tuhan memberkati.